Hai semuanya, aku Sylvia Zahro. Di channel ini kita akan belajar mengenai investasi. Nah, singkatnya di video ini kita bakal kenalan sama tampilan Stockbit, lihat kondisi pasar, cari saham per sektor sampai baca data fundamentalnya. Terus praktik langsung beli pakai virtual trading dan cek hasilnya. Yuk, langsung kita mulai. Begitu kita buka aplikasi Stockbit, ini nih tampilan awalnya. Di bagian atas ada nama aplikasinya. Nah, yang paling penting di halaman ini adalah bagian watchlist. Di sini kita bisa lihat daftar saham yang kita simpan atau pantau. Contohnya di sini ada BBCA, BBNI, sama BBRI. Itu saham-saham bank besar di Indonesia. Di sebelah nama sahamnya ada angka harga sahamnya, terus ada juga grafik kecil yang nunjukin pergerakan harga hari ini. Plus persentase naik turunnya. Kalau warnanya merah berarti harganya lagi turun. Kalau hijau berarti lagi naik. Di bagian bawah layar ada 5 menu utama, watchlist, stream, search, chart, chat, sama portfolio. Nah, kita bakal banyak main menu di menu search buat nyari saham. Sekarang kita masuk ke menu search. Di sini ada beberapa tab kayak market, global, bonds, sama reksadana. Kita fokus dulu ke tab market. Yang paling atas itu ada IHSG. Yang paling atas itu ada IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Ini semacam rapor keseluruhan kondisi pasar saham Indonesia hari itu. Kalau IHSG-nya naik, biasanya secara umum saham-saham lagi pada naik. Kalau turun, ya sebaliknya. Di bawahnya ada info tambahan kayak harga pembukuan, harga tertinggi dan terendah dari hari itu, sampai total transaksi yang terjadi di pasar. Ini buat kalian yang udah lebih jauh belajar soal analisis pasar. Untuk pemula cukup tahu dulu aja bahwa ini menggambarkan ramai atau enggaknya transaksi hari itu. Geser ke bawah dikit, kita bisa lihat saham-saham yang lagi ramai diperbincangkan kayak Goto, BMRI, sama BP di sini. Terus ada juga bagian movers, isinya 4 tab, yaitu top gainer, top losser, top value, sama top volume. Top gainer ini nunjukin saham-saham yang harganya naik paling tinggi hari itu. Kayak yang aku lihat di sini ada yang naik sampai 24% dalam sehari. Tapi ingat ya, naik tinggi bukan berarti otomatis bagus buat dibeli. Kadang itu juga bisa naik karena spekulasi sesaat. Jadi tetap perlu riset lebih dalam, bukan asal ikut-ikutan. Nah, yang menarik di Stockbit ini, saham-saham dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya. Ada sektor cyclical, basic industry, energy, finance, health, infrastruktur, industrial, non-cyclical, property, teknologi, sampai transport. Ini bermanfaat banget kalau kalian tertarik investasi di industri tertentu. Misalnya, kalian tertarik sama industri manufaktur, kalian bisa langsung klik di sektor industrial. Begitu kita klik, muncul deh daftar saham-saham yang ada di sektor itu. Ada 63 saham di sektor industrial ini, mulai dari ASII, UNTR, sampai yang lebih kecil kayak PADA dan NTBK. Kalian bisa scroll dulu buat cari saham yang menarik perhatian kalian. Nah, sekarang kita coba ambil satu contoh saham buat kita pelajari bareng-bareng lebih detail. Namanya GPSO dari PT Geoprima Solusi Tbk. Ingat ya, ini cuma contoh buat belajar cara baca informasi saham, bukan ajakan buat beli saham ini. Jadi begitu kita klik nama sahamnya, kita langsung lihat harga sahamnya saat ini. Di sini ada di angka 482. Terus ada juga persentase perubahan hari itu. Di bawahnya ada label kategori. Ini termasuk sektor barang perindustrian. Dan ada juga label syariah, yang artinya saham ini termasuk saham yang sesuai prinsip syariah. Di tengah halaman ada grafik pergerakan harga. Kita bisa pilih mau lihat pergerakan dalam sehari, seminggu, sebulan, sampai 5 tahun. Grafik ini bantu kita lihat tren harga apakah cenderung naik, turun, atau stabil dalam periode tertentu. Geser ke tab stream. Di sini kita bisa baca komentar dari sesama pengguna Stockbit sampai berita-berita terbaru soal perusahaan itu. Ini bisa jadi sumber tambahan buat kita memahami sentimen pasar terhadap saham tersebut. Tapi tetap, jangan cuma percaya komentar orang ya, validasi lagi datanya.
Nah, ini salah satu bagian paling penting buat investor pemula. Namanya case stat. Di sini kita bisa lihat data-data penting kayak net income, alias laba bersih perusahaan per kuartal, market cap, atau total nilai pasar perusahaan, sampai jumlah saham yang beredar. Kalau kita scroll ke bawah lagi, ada juga rasio-rasio keuangan, kayak current ratio buat lihat kemampuan perusahaan bayar utang jangka pendek, return on equity buat lihat seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari modal, sampai net profit margin buat pemula. Nggak perlu langsung hafal semua istilah ini, yang penting paham dulu konsepnya. Semua angka ini bantu kita menilai sehat atau enggaknya kondisi keuangan perusahaan. Lanjut ke tab order book, ini nunjukin antrian harga beli dan harga jual dari investor lain secara real time. Di sini juga ada info open, high, low, harga dari harga hari itu sampai ARA dan ARB. Itu batas atas dan batas bawah harga yang boleh dicapai dalam sehari sesuai aturan bursa. Selanjutnya di tab analisis ada grafik PE band yang membandingkan harga saham dengan rasio price to earning dalam rentang waktu tertentu. Ini biasanya dipakai investor buat menilai apakah harga saham ini tergolong mahal atau murah dibandingkan rata-rata historisnya. Terakhir ada tab finansial. Di sini kita bisa lihat laporan keuangan resmi perusahaan mulai dari laba rugi, neraca, sampai arus kas. Di tampilan laba rugi misalnya, kita bisa lihat pendapatan, beban pokok penjualan, sampai laba atau rugi bersih perusahaan dalam setahun. Data inilah yang jadi dasar analisis fundamental sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi. Nah, dari semua data yang kita lihat tadi, ini ngajarin kita satu hal penting. Sebelum beli saham, jangan cuma lihat harganya naik atau turun aja, tapi coba pahami juga kondisi bisnis dan keuangan perusahaannya. Sekarang waktunya untuk kita praktik. Kita klik tombol hijau beli di halaman saham tadi. Nah, ini halaman buat order beli. Di sini ada info saldo trading kita. Dalam contoh ini ada saldo virtual sekitar 99 juta rupiah. Terus ada kolom buat nentuin limit price, yaitu harga yang kita mau pakai buat beli, sama kolom lot. Perlu diingat di pasar saham Indonesia, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau kita beli misalnya 3 lot saham seharga 480, itu artinya kita beli 300 lembar saham dengan harga per lembarnya itu Rp480. Kita juga bisa pakai slider ini buat tentuin berapa persen dari saldo kita yang mau dipakai. Begitu kita ubah jumlah lot, otomatis muncul total dana yang dibutuhkan plus biaya transaksinya di kolom amount plus fee. Kalau udah yakin sama harga dan jumlah lotnya, tinggal klik tombol hijau order dan muncul notifikasi pay order is now placed. Artinya order kita beli, kita berhasil masuk ke sistem. Sekarang kita pindah ke menu portofolio di bagian bawah, terus pilih tab order. Di sini kita bisa lihat semua riwayat order kita. Misalnya di sini ada order beli GPSO dengan status match, artinya order kita itu sudah berhasil dieksekusi dan saham sudah resmi jadi milik kita di akun virtual. Ada juga contoh order saham lain dengan status open, yang artinya order itu masih menunggu, belum ketemu harga yang cocok. Nah, dari sini kita bisa terus pantau pergerakan harga saham yang udah kita beli. Kalau kita lihat lagi ke halaman saham, harganya bisa berubah-ubah setiap saat, kadang turun, kadang naik, lumayan tinggi. Disinilah pentingnya kita gak panik kalau harga turun sebentar. Dan gak gampang euforia kalau harga lagi naik. Yang penting kita tetap berpegang sama analisis yang udah kita pelajari tadi. Nah, kalau tadi kita udah belajar cara beli saham, sekarang aku mau ajak kalian lihat satu hal yang justru sering dilewatin sama pemula. Gimana kondisi saham kita setelah beberapa hari yang berlalu? Soalnya investasi itu bukan cuma soal klik beli, tapi soal bagaimana kita menghadapi pergerakan harganya sesudahnya. Coba kita cek lagi beberapa hari setelah order kita match di harga 480. Di sini harganya ada di 486, turun 8 poin atau sekitar 1,6% dibandingkan hari sebelumnya. Range pergerakan hari itu juga jumlahnya juga lumayan lebar. Dari titik tertinggi 498 sampai titik terendah 472. Ini hal yang wajar terjadi di pasar saham. Harga itu gak pernah diam. Dia bisa naik turun terus dalam hitungan menit. Apalagi buat saham-saham yang volumenya gak terlalu besar. Nah,
Ini yang menarik buat dibahas. Di pengecekan berikutnya ternyata harga GPSO sudah jauh lebih rendah di angka 336, padahal hari itu sebenarnya saham ini lagi naik. Ada tanda panah hijau plus 24 poin atau sekitar 7,7% dibanding hari sebelumnya. Tapi coba kita bandingkan sama harga waktu kita beli dulu, yaitu di kisaran 480-an. Itu artinya walaupun hari itu sahamnya lagi hijau, posisi kita secara keseluruhan tetap jauh di bawah harga beli awal. Ini ngajarin kita pelajaran yang penting banget. Jadi kenaikan harga dalam sehari itu gak selalu mencerminkan kondisi investasi kita secara keseluruhan. Yang penting kita lihat adalah perbandingan sama harga beli kita sendiri, bukan cuma persentase hari itu doang. Dan ingat, saham yang kita pelajari fundamentalnya di awal tadi sempat nunjukin laba bersihnya, masih minus alias rugi di beberapa kuartal terakhir. Jadi pergerakan harga yang fluktuatif kayak gini sebenarnya bukan kejutan, justru itu konsisten sama apa yang udah kita baca di laporan keuangannya. Lalu kalau kita cek lagi di kesempatan lain, harganya bisa balik lagi mendekati posisi awal kita beli di 482. Ini nunjukin kalau pergerakan harga saham itu gak selalu satu arah, bisa turun dalam, terus naik lagi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Poinnya bukan soal untung rugi instan ya, tapi soal kebiasaan kita buat rutin memantau portofolio. Tetap tenang waktu harga lagi turun dan gak gampang panik jual cuma karena takut. Justru di momen-momen kayak inilah kebiasaan baca data fundamentalnya udah kita pelajari tadi, dan kesabaran kita sebagai investor itu betul-betul diuji. Mengenai profil perusahaannya, analisis fundamentalnya, sama analisis teknikalnya. Jadi GPSO ini singkatan dari PT Geoprima Solusi Tbk. Perusahaan ini tuh sebenarnya udah berdiri sejak 1997, tapi baru resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Awalnya bisnis utamanya itu jualan alat-alat survei dan pemetaan kayak drone, total station, sampai alat ukur lainnya dengan klien-klien besar kayak PLN, Adikarya, sama Waskita. Yang bikin saham ini menarik perhatian pasar belakangan ini adalah pemegang saham pengandalinya baru aja berganti, diambil alih sama grup usaha besar yang namanya Cokro Group lewat anak usahanya. Pengendali baru ini tuh punya rencana mengubah arah bisnis GPSO ke industri komponen mekanikal dan permesinan. Selain itu, yang penting buat kita ketahui, GPSO ini termasuk saham syariah karena terdapat di daftar efek syariah OJK dan dia dicatatkan di papan pengembangan, yaitu papan khusus buat perusahaan berkapitalisasi kecil atau yang lagi proses memperbaiki kinerjanya. Dari sisi fundamentalnya, jujur aja kondisi keuangan GPSO ini masih lemah. Perusahaan ini masih mencatatkan rugi bersih beberapa tahun terakhir dan laba per sahamnya pun masih minus. Karena itu rasio-rasio valuasi yang biasa dipakai investor kayak price earning ratio jadi gak relevan buat dipakai menilai saham ini. Tapi ada satu hal positif dari sisi syariahnya, rasio utang berbunga terhadap aset perusahaan ini rendah banget, cuma sekitar 8%, jauh di bawah batas maksimal 45% yang disyaratkan buat masuk kategori saham syariah. Yang penting di garis bawahi pergerakan harga GPSO selama ini itu lebih banyak didorong oleh ekspektasi dan sentimen pasar terhadap perencanaan perubahan bisnis perusahaan ketimbang oleh kinerja keuangan yang aktual. Ditambah lagi, selama periode ini kondisi makroekonomi juga lagi kurang bersahabat. Suku bunga acuan naik, rupiah sempat melemah, dan ada ketegangan geopolitik global yang bikin pasar saham secara keseluruhan jadi fluktuatif. Nah, kombinasi faktor-faktor inilah yang bikin saham kayak GPSO jadi lebih rawan bergerak liar. Selanjutnya, ini tuh bagian yang paling kelihatan dramatis kalau kita lihat datanya ya. Selama periode pengamatan dari pertengahan Mei sampai pertengahan Juni, harga GPSO ini benar-benar naik turun dengan ekstrem. Awalnya harga ada di kisaran 482, terus naik bertahap sampai sempat menyentuh puncak di 520, tapi setelah itu terjadi koreksi yang sangat tajam. Harganya ambruk sampai titik terendah di 298, yang artinya turun sekitar 42% cuma dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dan untungnya menjelang akhir periode pengamatan harganya sempat rebound lagi ke 336. Yang kelihatan di sini itu khas banget buat saham-saham kecil yang lagi jadi sorotan karena ada kabar aksi korporasi. Naiknya pelan-pelan, tapi begitu terjadi profit taking atau aksi ambil untung beramai-ramai, turunnya bisa jauh lebih cepat dan tajam. Makanya kalau kalian tertarik main di saham-saham kayak ini, manajemen risiko itu wajib banget. Jangan taruh semua modal di satu saham dan selalu siapkan batas kerugian yang bisa kalian terima.
Jadi dari profil, fundamental, sama teknikalnya, GPSO ini contoh bagus buat belajar bahwa status syariah itu cuma menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariahnya, bukan jaminan soal risiko atau untung ruginya investasi. Tapi tetap riset menyeluruh itu kuncinya. Jadi tadi kita udah belajar bareng-bareng mulai dari kenalan sampai tampil aplikasi Shopee, cara baca kondisi pasar, cara cari saham berdasarkan sektor, cara baca data fundamentalnya kayak case start dan laporan keuangan, langsung beli saham virtual trading, gimana cara kita menyikapi pergerakan harga beberapa hari sesudahnya, sampai ringkasan profil, fundamental, dan teknikal dari studi kasus GPSO yang kita bahas tadi. Kalau video ini membantu kalian, jangan lupa like, share, and subscribe biar gak ketinggalan video-video belajar lainnya. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti aku coba jawab satu-satu. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar investasi.